Perkenalkan, nama saya Hendrika Gurgrem, berasal dari kampus PSDK Waru, Prodi Matematika. Di sini saya akan menjelaskan beberapa contoh soal tentang modus tollens. Untuk contoh soal yang pertama, jika saya tidur cukup, maka saya akan bangun dengan segar. Jika saya tidur cukup, kita lambangkan dengan P, maka kita lambangkan dengan anak panah. Saya akan bangun dengan segar, kita lambangkan dengan Q. Saya tidak bangun, kita lambangkan dengan negasi Q. Kesimpulannya, jadi saya tidak tidur cukup, kita lambangkan dengan negasi P. Oke, kita lihat contoh model matematikanya, di mana P maka Q premis pertamanya dan premis keduanya negasi Q. Jadi kesimpulannya negasi P. Oke, contoh soal yang kedua, jika saya makan apel maka saya akan merasa sehat. Jika saya makan apel, kita lambangkan dengan P, maka kita lambangkan dengan anak panah. Saya akan merasa segar, kita lambangkan dengan Q. Saya tidak merasa sehat, kita lambangkan dengan negasi Q. Kesimpulannya, jadi saya tidak makan apel, kita lambangkan dengan negasi P. Kita lihat model matematikanya, di mana premis pertamanya P maka Q, premis keduanya negasi Q, kesimpulannya negasi P. Oke, contoh soal yang ketiga, jika Angga pergi ke pantai, maka Angga akan berjemur. Jika Angga pergi ke pantai, kita lambangkan dengan P, maka kita lambangkan dengan anak panah. Angga akan berjemur, kita lambangkan dengan Q. Angga tidak berjemur, kita lambangkan dengan negasi Q. Kesimpulannya, jadi Angga tidak pergi ke pantai, kita lambangkan dengan negasi Q. Kita lihat model matematikanya, premis pertamanya P maka Q, premis keduanya negasi Q, kesimpulannya negasi P. Jika orang minum kopi, maka orang merasa bersemangat. Orang minum kopi, kita lambangkan dengan P, maka kita lambangkan dengan anak panah. Orang merasa bersemangat, kita lambangkan dengan Q. Orang tidak bersemangat, kita lambangkan dengan negasi Q. Kesimpulannya, jadi orang tidak minum kopi, kita lambangkan dengan negasi P. Kita lihat model matematikanya, premis pertamanya P maka Q, premis keduanya negasi Q, kesimpulannya negasi P. Kita masuk untuk contoh soal yang terakhir, jika Eci lulus ujian, maka Eci akan pergi ke pesta. Jika Eci lulus ujian, kita lambangkan dengan P, maka kita lambangkan dengan anak panah. Eci akan pergi ke pantai, kita lambangkan dengan Q. Eci tidak pergi ke pesta, kita lambangkan dengan negasi Q. Kesimpulannya, jadi Eci tidak lulus ujian, kita lambangkan dengan negasi P. Kita lihat model matematikanya, di mana premis pertama negasi P. Kita lihat untuk model matematikanya, di mana premis pertama P maka Q, premis kedua negasi Q, kesimpulannya negasi P. Oke, terima kasih.